NGS Helmet kayaknya belum bisa move on dari seri yang membuat mereka sukses, yaitu di seri Kairos. Karena apa? Karena mereka masih terus mengupdate seri Kairos ini. Terlihat sama yang dulu-dulu, tapi sebetulnya beda, guys. Apa saja bedanya? Kita akan bahas di setelah kerja. Anak-anak motor, anak-anak Sunmori, anak-anak NR pasti tahu sama helm ini, karena ini cukup legend di kalangan-kalangan kita ya. Kalangan-kalangan anak motor pasti familiar dengan yang namanya NGS Kairos. Ini merupakan seri open face yang sangat sukses sekali dari NGS Helmet. Open face dengan genre cruiser ya. Jadi nggak open face biasa, tapi open face yang lebih ditujukan untuk penggunaan jarak menengah dan jauh ya. Ini dia NGS Kairos dengan desain yang mirip, tapi nanti kita bahas juga dari desainnya sekalian ya, karena ada perubahan yang mungkin bisa jadi poin yang oke juga untuk dipertimbangkan. Oke, sebelum kita masuk ke spesifikasi desain eksterior, desain interior, dan juga feel-nya, kita akan ngobrol dulu soal helm ini ya. NGS Helmet, NGS Kairos itu sudah hadir dalam beberapa generasi, karena yang selama ini beredar itu diberi berbagai macam tag, nggak berbagai macam ya, diberi suatu tag untuk mendatangkan generasinya. Yang pertama itu disebut NGS Kairos V1, terus ada juga NGS Kairos V2, ada juga NGS Kairos GT, dan yang ini yang terbaru, yang baru saja keluar, baru saja dirilis oleh NGS Helmet, yaitu NGS Kairos DV, yang artinya double visor. Yes, helm ini dulunya dirilis dengan varian single visor saja, tapi sekarang NGS Helmet memutuskan untuk merilis dengan varian double visor ya. Secara kita langsung saja membahas dari spesifikasinya ya, nggak berubah sama yang dulu, tetap saja pakai termoplastik. Terus desainnya juga masih sama dengan NGS Kairos V1 dan V2. Cuman perbedaannya ada di visor yang digunakan. Kalau nggak salah ya, NGS Kairos V1 dia masih pakai visor yang semi flat atau cenderung cembung berwarna clear, terus yang V2 itu warnanya light smoke. Terus yang GT itu dia sudah pakai flat visor. Nah, terus diteruskan ke double visor NGS Kairos DV ini yang juga pakai flat visor. Jadi lebih terlihat ganteng gitu daripada yang versi-versi awal dulu. Memang sih desain visor, pemilihan visor itu sangat mempengaruhi tampilan keseluruhan dari suatu helm. Jadi ini menurut saya sih pilihan yang tepat. NGS Helmet menyematkan model flat visor seperti ini di NGS Kairos DV-nya, karena ya itu tadi sangat berpengaruh pilihan visor itu. Untuk ventilasi udara sendiri, dia masih sama seperti NGS Kairos V1 dan V2, yaitu menggunakan inlet ventilation utama di bagian atas dengan mekanisme sliding, dan outlet ventilasinya ada di belakang sejumlah 4 ya. Di sini outlet ventilasinya 1, 2, 3, 4. Jadi masih sama. Yang beda desainnya itu di NGS Kairos GT, dia pakai 2 inlet ventilation. Terus apa lagi yang berbeda? Nah, kayaknya ini deh. Untuk logonya di depan NGS ada, terus di belakang ada NGS juga Kairos DV. Bobot helm ini seberat 1,4 kg plus minus 50 gram. Sertifikasinya SNI saja. Terus kalau nggak salah sih ya, di NGS yang versi pertama itu V1 itu ada marking NGS di sebelah kiri dan kanan, tapi yang ini sudah clean, bagus. Memang secara keseluruhan, secara desain shell itu sama. Yang membedakan adalah visor sudah pakai flat,
sama ada tuas double visor, sama logonya ini lebih clean. Itu untuk eksterior. Terus nah ada perubahan lagi guys, ternyata ketika kita masuk ke interiornya. Oh ya, ada satu fitur yang belum disebutin. Ada semi lock visornya juga di sebelah sini. Lanjut ke sistem penguncian. Kalau nggak salah ya, di Kairos V1 itu dia pakai double D-ring. Tapi di Kairos DV ini dia menggunakan Micromatic Retention System berbahan plastik guys, belum stainless ya. Ya, masih plastik. Tapi ya lebih oke lah ya kalau helm open face itu, karena kan kita kadang butuh, bukan kadang, seringkali kita butuh yang cepat. Jadi Micromatic itu pilihan yang tepat menurut saya untuk helm open face. Terus kita masuk ke inner linernya. Seperti biasa, ada 3 material di sini. Fabric yang menyentuh ke pipi. Terus ada double mesh yang menghadap ke depan untuk sirkulasi udara lebih baik, sama ada synthetic leather dengan motif dan jahit-jahitan, sama ada tulisan emboss Kairos di bagian neck roll-nya untuk menambah kesan mewah dari helm ini, karena memang harganya ya lumayan ya, di angka kalau nggak salah di 600 ribuan, 500 sampai 600 ribu gitu, 500 tinggi atau 600 ribu kecil. Terus di bagian depan sini itu juga dia pakai synthetic leather. Dalamnya sih tidak ada banyak perubahan, kecuali ada ruang yang agak kopong di sini untuk menaruh si sun visornya. Nah, ini dia perbedaannya. Begitu. Ya, memang secara keseluruhan sama, tapi detailnya berbeda. Mekanisme visor juga masih sama seperti Kairos V1, yaitu full buka dan full tutup. Nggak ada gerigi step-stepnya gitu. Ya, begitu. Full buka atau full tutup saja. Terus langsung kita coba aja kali ya si NGS Kairos DV ini. Karena ya yang penting dicobakan ya. Kita mau coba apakah double visornya itu menutup dengan bagus, terus tingkat smoke-nya itu seberapa, sama bagaimana feel mekanisme tuas sun visornya ini. Ukuran kepala saya 5758 yang artinya M, tapi di sini kebetulan Osaka helmet ready yang size L dan XL saja, jadi saya ambil size yang L supaya bisa sedikit merepresentasikan ya, kurang lebih. Walaupun NGS Kairos yang size M itu agak kegedean juga di kepala saya, tapi ya udah, kita coba langsung saja. Ya, agak mandelep ya guys ya. Memang kegedean ini. Agak kopong di bagian depan. Bagian belakang juga sedikit kopong. Ada fitur wearable glasses yang memudahkan penggunaan kacamata, sama ada fitur intercom ready yang bisa memungkinkan kalian masang speaker intercom dengan nyaman. Oh, ternyata agak ngatung guys, sedikit. Ya, agak ngatung sedikit. Ya, walaupun nggak dilepas stikernya, tapi tetap kerasa ya, ini agak sedikit ngatung karena jaraknya ke muka itu sedikit agak jauh dan agak tinggi juga ya di sini. Karena kacamata saya masih kelihatan. Terus tingkat smoke-nya itu belum ada di ranah dark smoke, tapi sudah ada di ranah medium smoke. Mari kita cek ulang.
Ya, masih ada di medium smoke. Jadi ya cukup untuk menghalau terik matahari di pagi dan siang hari. Itu masih oke lah ya. Setelah kita coba, ada sedikit poin yang mungkin akan saya sampaikan di sini terkait si NGS Kairos DV ini. Plus dan minusnya. Ya, plusnya helm ini disukai banyak bikers di Indonesia ini. Ditambah lagi dengan visornya yang sudah flat, ini menambah kesan cakep ya, cakep. Desainnya sporty, ditambah flat visor jadi cakep. Terus bagusnya lagi apa ya? Jadi Micromatic itu menurut saya suatu poin plus juga, karena ini helm yang dipakai harian juga. Jadi kepraktisan itu jadi poin yang perlu dipertimbangkan juga. Jadi bagus pakai Micromatic. Terus setelah itu ada juga poin yang kurang oke yang ada di Kairos DV ini. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan baru saja soal sun visornya itu sedikit kurang turun. Jadi walaupun kepala sudah mendrop, tapi rasanya masih kayak sedikit ngatung gitu sun visornya untuk kepala saya. Terus ini yang menurut saya cukup krusial ya. Mekanisme sun visor ini rasanya kayak ringkih. Entah kenapa kayak mau patah gitu loh rasanya, wobble gitu. Memang kalau dilihat itu nggak terlalu kerasa, cuman feel plastiknya itu ketika kalian sentuh itu agak cheap gitu rasanya. Ketika kita naik turunkan itu kayak ada goyangan yang bikin kita nggak yakin ini oke nggak sih gitu ya. Feelnya aja yang bikin kita agak ragu, tapi kita juga nggak tahu apakah ini awet atau enggak. Cuman dari feel-nya sih kayaknya kurang begitu ya. Yang udah pakai Kairos DV, coba kalian komentar apakah awet atau sudah ada yang rusak, coba terus di kolom komentar. Jadi intinya ini helm yang sebetulnya oke untuk harian karena sudah menyediakan sun visor, pakai Micromatic, ganteng juga dengan visor flatnya. Tapi ya kayaknya kayak kurang matang aja gitu penempatan dan kualitas si tuasan visornya. So segitu aja pembahasan kita mengenai NGS Kairos DV. Yang suka video ini boleh di like, kalau nggak suka boleh dislike beserta kritik dan sarannya. Terus komentar juga yang mau tanya-tanya soal helm ini. Terus terima kasih juga buat Osaki Helmet yang sudah meminjamkan helm ini untuk saya bahas sehingga punya konten-konten yang baru. Komentar juga yang mau request helm apa, akan sebisa mungkin saya sediakan untuk kalian. Terus share video ke seluruh teman kalian, teman riding terutama. Subscribe sekalian tombolnya, dan thank you sudah menonton sampai detik ini guys. See you di video berikutnya. Dadah.